dalam suatu majelis ilmu hakikat, kemudian ada anak remaja datang, katakanlah usianya 20 tahun atau 17 tahun, masa ya diusir, kue guru wayahe. Sedangkan anak muda tadi yang berusia 17 tahun atau 20 tahun sedang ada panggilan jiwa ini untuk belajar hakikat, entah itu dari leluhurnya atau dari pengetahuannya dia sendiri. Tiba-tiba dalam rasanya, dalam nuraninya ingin belajar ilmu hakikat, ingin belajar ilmu tauhid, terus dia masuk dalam suatu majelis tentang ilmu kurikulum hakikat dan tauhid, apakah dia diusir? Nah, kalau dogma itu berlaku, maka terusirlah anak itu. Sedangkan anak itu sedang mengalami gejolak jiwa untuk mengenal Allah. Bagaimana nasib anak muda ini? Sebelum dia tua, dia meninggal dunia, dia tidak punya kesempatan untuk mengenal Allah lewat sifat-sifatnya ini. Kasihan anak-anak muda kalau termakan dogma itu. Nanti dia tidak punya kesempatan untuk belajar hakikat. Apakah aku harus menunggu umur 40 tahun? Dan kata panjenengan, dunia ini semakin lewat atau semakin lama itu menuju ke kematerian atau budunia. Nah, sekarang kan banyak dogma bahwa arek enom atau anak muda itu guru mayai atau belum waktunya ngaji hakikat, ngaji spiritual atau ngaji kedalaman. Itu terus takutnya sesat lah segala macam, terus dikenal gini segala macam. Itu bagaimana Mas Anang? Terserah mereka mau bilang apa. Kalau itu menurut mereka benar, ya silahkan dengan kebenarannya. Tapi perlu diketahui, setiap orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Dan bagi kebenaranku pribadi, justru saya mendidik anak-anak muda untuk belajar ilmu hakikat, untuk belajar ilmu tauhid. Karena apa? Memori mereka masih panjang, masih luas. Hingga pendapat saya, asumsi saya, dengan saya memberikan wacana kurikulum tauhid dan hakikat, mereka itu mudah mencerna, dan file apapun, informasi apapun bisa tertampung karena memorinya masih luas. Beda dengan orang tua. Orang tua itu karena memorinya sudah terbatas, bahkan memorinya dapat dikatakan lemah, tidak menutup kemungkinan sulit menangkap pemahaman-pemahaman itu. Sulit. Makanya ini tergantung dari prasangka masing-masing tuh. Kan Allah tergantung prasangka hambanya. Orang tua belum tentu ketemu wa pikiri, tapi ada kalanya anak muda harus temu wa pikiri. Nah, ini beda. Nah, ini kan tergantung prasangka masing-masing. Allah kan memberikan kebebasan kalian untuk berpikir. Allah memberikan kebebasan kalian untuk berpendapat. Kalau dogma-dogma itu tertanam bahwa ilmu-ilmu hakikat atau ilmu gini hanya disampaikan kepada orang tua, bagaimana nasib seorang anak muda sebelum tua dia meninggal dunia? Terus bagaimana dia mengenal Allah? Karena dengan ilmu hakikat itulah cara yang tepat untuk mengenal Allah. Kalau dalam syariat mengenal Allah hanya pada hukum-hukumnya. Tapi kalau kita masuk dalam kurikulum hakikat, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sementara kita didoktrin, didogma bahwa ilmu hakikat hanya boleh disampaikan kepada orang-orang tua. Bagaimana nasib anak muda ini? Sebelum dia tua, dia meninggal dunia, dia tidak punya kesempatan untuk mengenal Allah lewat sifat-sifatnya ini. Tergantung kalian membuka wacana ini. Allah tergantung prasangka hambanya. Semua juga kebenaran Tuhan. Apa yang kamu pikirkan itu merupakan kebenaran Tuhan. Tapi kebenarannya seperti apa? Nah, ini tergantung persepsi masing-masing. Bagi saya, justru saya lebih suka memberikan kurikulum tauhid dan hakikat kepada anak-anak muda. Karena apa? Memorinya masih tajam, memorinya masih luas, masih bisa menampung beberapa ribu kurikulum. Umpamanya begitu. Sementara orang tua diberikan ilmu-ilmu tingkat tinggi, kadang-kadang nggak nyanda ini. Karena apa? Memori sudah lemah. Maka tergantung pola berpikir masing-masing. Cuma fatalnya begini, kalau ilmu hakikat dalam mengenal Allah dengan jalan melatih sifat-sifat Tuhan hanya diberikan kepada orang tua, celakanya anak muda ini meninggal dunia sebelum tua, maka dia tidak bisa mengenal Allah lewat sifat-sifat Tuhan. Bagaimana ini? Nah, tapi sang guru harus paham frekuensi karakter-karakter anak muda.
Ini harus paham menyelami ini. Jadi sampaikanlah dengan bahasa anak muda, tetapi wacana hikmahnya tetap pada kehakikatan, pada ketauhidan. Tergantung bahasanya disampaikan. Maka aku datangkan utusan-utusanku dalam suatu kaum dengan bahasanya masing-masing. Oke. Dalam suatu kaum dengan bahasa masing-masing, bisa kaum itu disebut suku. Dalam artian, kalau kamu orang Jawa, sampaikan dengan bahasa Jawa. Kalau kamu orang Madura, sampaikan dalam bahasa Madura. Nah, kaum pun bisa membias, kaum muda, kaum tua. Nah, kalau kalian tergolong kaum muda, maka bahasa yang saya sampaikan dengan bahasa kaum muda. Meskipun ada sedikit guyonan, ada sedikit bahasa-bahasa yang sedikit terdengar ganjil, tetapi tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai hikmah hakikat, untuk mencapai hikmah tauhid. Tergantung sang guru itu menyampaikan dengan bahasa apa. Ya terserah. Kalau sebagian orang mengikuti dogma itu, monggo. Atau kita punya prinsip yang lain, punya keyakinan yang lain. Bagi saya pribadi, saya sangat suka memberikan kurikulum tauhid dan hakikat pada anak muda, karena mereka ibarat memorinya masih luas, masih tajam untuk merekam ini. Ya, saya kembalikan lagi, bagaimana nasib anak muda ini? Dia sebelum tua meninggal dunia, dia belum sempat mempelajari ilmu hakikat dalam mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Makanya hati-hati dengan dogma, hati-hati. Silakan percaya, silakan tidak. Tergantung kemampuan pola berpikirmu, tergantung luasnya wawasanmu. Apakah dalam suatu majelis ilmu hakikat, kemudian ada anak remaja datang, katakanlah usianya 20 tahun atau 17 tahun, masa ya diusir, kue guru wayani. Sedangkan anak muda tadi yang berusia 17 tahun atau 20 tahun sedang ada panggilan jiwa ini untuk belajar hakikat, entah itu dari leluhurnya atau dari pengetahuannya dia sendiri. Tiba-tiba dalam rasanya, dalam nuraninya ingin belajar ilmu hakikat, ingin belajar ilmu tauhid, terus dia masuk dalam suatu majelis tentang ilmu kurikulum hakikat dan tauhid, apakah dia diusir? Nah, kalau dogma itu berlaku, maka terusirlah anak itu. Sedangkan anak itu sedang mengalami gejolak jiwa untuk mengenal Allah. Kasihan. Nah, itu perlu dipahami ya, seperti ini. Apakah kamu mengikuti dogma itu? Monggo. Kalau saya tidak termakan dogma-dogma, cukup apa yang dogma yang saya ambil dari mereka yang di luar akan saya pelajari dulu kebenarannya. Saya tidak mau mentah-mentah menerima dogma-dogma atau doktrin-doktrin. Saya akan ulas lebih dalam lagi tentang kebenaran dogma itu. Jadi jangan menjadi orang yang gampang percaya dengan dogma. Cari kebenarannya, untung ruginya di mana. Nah, kalau dogma ilmu hakikat hanya boleh disampaikan oleh orang-orang tua, ruginya di mana? Anak muda tak punya kesempatan belajar hakikat dikala dia masih muda sudah meninggal dunia. Terus bagaimana dengan anak muda yang usia 17 tahun, usia 20 tahun? Dia sudah mengalami gejolak jiwa untuk mengenal Tuhan lewat sifat-sifat Tuhan. Otomatis dia harus mendalami ilmu hakikat. Terus dia masuk dalam suatu majelis yang di situ ada dogma bahwa ilmu hakikat hanya bisa disampaikan kepada orang tua, maka terusirlah anak itu. Sedangkan gejolak jiwanya begitu besar. Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Siapapun wajib mengenal Allah itu. Wajib. Kue bertanya kepada seseorang tentang suatu daerah atau wilayah atau tentang suatu sejarah, kan tergantung yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan itu benar, sesat nggak? Ya nggak sesat. Tapi kalau yang menyampaikan itu salah, jadi sesat. Dan bertanya pun tidak menutup kemungkinan yang muda atau yang tua bertanya sesuatu kepada seseorang. Ya tergantung
bagaimana orang itu menyampaikan, kan ngono ya. Jadi tergantung gurunya yang menyampaikan ini sesat atau tidaknya. Makanya harus paham bahasa anak muda, bahasa orang tua, ataupun bahasa jalanan, lebih ekstrim lagi. Sekarang apakah ilmu hakikat tidak boleh diajarkan di orang jalanan? Wih, ilmu hakikat itu menyangkut tentang kehidupan loh. Bahkan menurut pengalaman saya, begitu saya menyelami anak jalanan, ilmu-ilmu hakikat itu malah gampang dia mencerna. Dan apa buktinya? Dia gampang nangis begitu saya sampaikan. Dia begitu terharu terhadap apa yang saya sampaikan tentang hakikat kehidupan ini. Kowe kudu sabar, semua adalah takdir Tuhan yang kamu harus selesaikan. Kenapa? Ketentuan Tuhan ini harus kamu jalankan meskipun keadaanmu seperti ini. Kowe kudu sabar. Nah, pengajaran-pengajaran semacam ini akan menyentuh hati mereka. Buktinya apa? Dia bisa menangis akhirnya. Nah, apakah ilmu hakikat hanya diajarkan hanya pada suatu tempat tertentu? Oh, bagi saya tidak. Karena apa? Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah dulu tidak ada batasan waktu, Allah tidak ada batasan tempat. Allah tidak terkotak-kotakan oleh suatu kurikulum ajaran tertentu atau tempat-tempat tertentu. Kamu boleh mengenal Allah di mana saja. Kamu boleh mengenal Allah di jalanan. Kamu boleh mengenal Allah di pondok pesantren. Kamu boleh mengenal Allah di tempat kerjamu. Kenapa harus pengkotak-kotakan? Kenapa harus ada batasan-batasan? Bagaimana dengan nasib seseorang yang hidup gelandangan di jalan? Kemudian dia merenungi nasibnya, kemudian dia tersadar bahwa dia punya Tuhan. Nah, gejolak jiwanya, dia ingin belajar tentang bagaimana kenal Tuhan, bagaimana kenal Allah. Sementara usianya masih muda, karena dalam peristiwa kehidupannya, broken home, akhirnya dia hidup di jalanan dari kecil. Menginjak dewasa atau remaja, dia berpikir tentang kehidupan. Aku kok koyong ini ya. Nah, dalam perundungannya itu, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Oh, ternyata aku punya Tuhan. Bagaimana caranya aku mengenal Tuhan? Akhirnya dia mencari seorang guru untuk bagaimana mencari Tuhan atau mengenal Tuhan. Nah, datanglah dia di suatu majelis yang di situ ada ilmu tauhid dan ilmu hakikat. Ternyata di dalam majelis itu ada dogma, dilarang menyampaikan ilmu hakikat ilmu tauhid kepada anak-anak yang muda, khususnya orang-orang tua. Kasihan anak ini. Nasibnya ini bagaimana dia sedang mengalami gejolak jiwa di masa mudanya ini untuk mengenal Allah. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kamu boleh mengenal Allah di jalanan, kamu boleh mengenal Allah di tempat kerjamu, kamu boleh mengenal Allah di sekolahan. Kamu akan bertemu Allah di sana dimanapun karena Allah meliputi segala sesuatu. Tapi mengapa kamu berikan batasan-batasan hanya orang tua-tua saja? Semua itu tergantung yang menyampaikan siapa, dengan bahasa seperti apa. Nah, kalau kamu hidup bertemu dengan anak-anak jalanan, terus kemudian kamu berdalil, ya mereka tidak akan paham. Maka sampaikanlah bahasamu menurut frekuensi mereka, tetapi dengan tujuan hikmah ketauhidan dan hikmah hakikat. Maka aku turunkan utusan-utusanku dalam suatu kaum dengan bahasanya masing-masing. Kalau kaum itu kaum jalanan, maka sampaikanlah dengan bahasa jalanan yang tetap arah dan tujuannya hikmah tentang tauhid, hikmah tentang hakikat. Tergantung bagaimana kamu menyampaikan. Kenapa harus ada batasan-batasan? Bukankah Allah itu bisa kamu temui di mana saja? Ayo pertanyaan selanjutnya. Ya, masalah. Tadi kan jangan bilang tergantung siapa yang menyampaikan. Nah, saya cerita sedikit ya sama pertanyaan nanti. Setelah saya mendalami ilmu hakikat
dan menjalankan spiritual dalam kehidupan ya. Semakin lama saya itu sering merasakan melihat orang-orang itu hidup dalam kepalsuan dan sering dalam foya-foya terus senang, terus pokoknya ubud dunia lah. Menurut saya itu hidup dalam kepalsuan, dan saya yakin dia itu nggak nggak pernah menemukan kesejatian. Sajane urip iki ya apa sih? Atau sebenarnya hidup ini gimana? Nah, kan memang jenengan kan katanya wajib mengenal Allah sebelum mati. Apakah ada kriteria guru, ciri-ciri guru yang ciri-ciri guru lah yang bisa digurui, atau supaya meminimalisir menyesatkan itu tadi? Nah, ya minimal seorang guru itu satu, punya wawasan yang luas tentang kehidupan. Karena apa? Pengalaman adalah guru yang bijaksana. Kalau seseorang itu punya pengalaman yang luas tentang kehidupan, bagaimana dia mengalami suka duka dalam kehidupan, dia akan menjadi guru yang bijak. Tapi kalau satu guru itu hanya masuk dalam lingkungan tertentu, dalam lingkungan begini, monoton di situ, maka yang disampaikan hanya titik sebelah, tidak bisa bijaksana. Beda dengan guru yang sudah makan asam garam kehidupan, akan berbeda cara menyampaikannya. Nah, kebanyakan guru-guru yang hanya pada kurikulum satu sisi, yang disampaikan ya tentang dogma-dogma dan dogma-dogma itu. Ya itu yang nanti kita dapatkan itu. Makanya coba kamu harus bisa bicara dengan perasaanmu, kamu harus bisa merasakan dengan rasamu. Dikala kamu berguru dalam seseorang, kira-kira apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pahami dari apa yang beliau sampaikan, sesuai nggak dengan jiwamu? Itu perlu. Kadang-kadang setiap orang ini dalam berguru kepada seseorang, karena ada pertanyaan di dalam jiwanya ini. Suatu pertanyaan, karena kehidupan ini pertanyaan dan jawaban. Nah, bagaimana dia menemukan jawaban dalam pertanyaan di dalam dirinya? Otomatis dia mencari seorang guru untuk menemukan jawaban. Tetapi ada kalanya apa yang dia pertanyakan selama ini dalam batinnya, dalam jiwanya, tidak bisa mewakili jawaban yang apa yang dia pertanyakan. Ada. Maka dia bersegeralah untuk pindah, mencari seorang guru yang bisa menjawab pertanyaan jiwanya, yang bisa menjawab pertanyaan batinnya. Terus ikhtiar semacam itu. Karena tidak menutup kemungkinan jika seorang hamba masuk dalam cahayaku, maka aku pertemukan dengan orang-orang yang di dalam cahayaku. Nah, kita akan dipertemukan. Yang penting kue yakin kepada Allah, punya niat yang kuat ingin mengenal Allah. Allah akan membimbingmu dipertemukan dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Barang siapa yang berjalan ke dalam cahayaku, maka aku masukkan dia di dalam cahayaku. Nek kue berniat untuk memperbaiki diri, untuk mengenalku, maka akan aku pertemukan dengan orang-orang yang faham tentang orang-orang yang telah mengenal aku. Dan tergantung perasaan kamu. Kalau perasaanmu begitu, ya kamu akan tercipta atau diciptakan mengikuti perasaan kamu. Sedangkan perasaan kamu akhirnya terbentuk dalam suatu niat. Aku ingin mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Dengan niatmu inilah yang menjadi prasangka. Karena Allah tergantung prasangka hambanya, maka prasangkamu akan diwujudkan oleh Allah selama niatmu masih kuat. Nah, terus kalau aku termakan dogma-dogma itu, gue lagi ngaji nang gini. Ngali. Guru wayai, masa ya guru. Maka belajarlah jadi orang yang bijaksana, bisa menyelami segala jiwa. Apakah itu jiwa anak muda, jiwa orang dewasa, jiwa orang tua. Mereka punya etika bahasa sendiri-sendiri, atau punya aturan bahasa sendiri-sendiri. Kasihan anak-anak muda kalau termakan dogma itu, nanti dia tidak punya kesempatan untuk belajar hakikat. Apakah aku harus menunggu umur 40 tahun?
Kasihan. Karena orang tua itu bisa digolongkan umur 40 tahun. Di saat gejolak jiwanya tumbuh pada waktu umur 17 tahun, di saat gejolak jiwanya tumbuh pada waktu umur 20 tahun, apakah dia harus menunggu 40 tahun, usia 40 tahun? Sedangkan Allah tidak ada ruang dan waktu, tidak ada batasan tempat. Aku datang ke sini bukannya ada gejolak jiwa, bukankah ada pertanyaan-pertanyaan di dalam batin hingga kau mencari jawaban. Nah, kalau aku termakan dogma itu, kamu tidak tak izinkan masuk ke sini. Gurung wayai, ya tidak begitu. Gurung wayai. Salam. Kowe ada dogma yang terwujud dalam satu ayat. Jangan kau berdiri di pinggir sungai karena arusnya sangat deras. Dogma itu kan hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak bisa berenang, bagi orang-orang yang tidak tahu ilmunya cara untuk menyelam. Tapi bagaimana orang-orang yang bisa berenang dan tahu ilmunya menyelam? Apakah ayat itu berlaku? Tidak. Apakah dogma itu berlaku? Tidak. Seperti hanya seorang anak muda yang mengalami gejolak jiwa, ingin mengenal Allah, sementara ada dogma yang setara dengan tadi, jangan berdiri di pinggir sungai yang arusnya deras. Dogmanya apa? Ilmu hakikat hanya boleh disampaikan pada orang-orang yang tua atau orang yang sudah tua. Nah, jika gejolak ini tumbuh pada dia usia muda, kasihan. Siapa yang bisa menampung mereka ini? Nah, sama seperti itu. Sedangkan kemampuan dia untuk belajar mengenal Allah sudah besar di dalam dirinya. Indikasinya di mana? Gejolak jiwanya itu. Ya semua kan tergantung kecerdasan seorang guru. Bagaimana cara menyampaikan. Makanya kamu belajar di sini, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu tauhid, tidak lain dan tidak bukan ini menumbuhkan kesadaranmu agar kesadaranmu lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena pikiran itu bisa mencelakakan dirimu. Alat-alat itu bisa mencelakakan dirimu. Tergantung dari kontrol kesadaranmu sendiri. Terserah peranmu sebagai apa. Apa sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai buruh pabrik, terserah. Tetapi dari setiap peran itu kan disajikan kebaikan dan keburukan. Makanya kamu harus berilmu. Kumpul wong kang soleh agar imanmu menjadi kuat, agar imanmu tetap bertahan. Karena iman seseorang itu pasti fluktuatif, naik turun. Makanya para wali-wali terdahulu mengajarkan kumpul wong kang soleh supaya imanmu tetap stabil. Karena iman seseorang itu fluktuatif. Agar tidak fluktuatif dan tetap stabil, kumpul wong kang soleh, orang-orang yang berilmu. Itu caranya begitu. Dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran? Ya kumpul wong kang soleh agar kesadaranmu tumbuh, agar jati dirimu kau kenali bahwa dirimu adalah sosok kesadaran. Dimanapun kau melangkah dalam kehidupan ini, kamu berjalan dengan kesadaranmu. Dimanapun kamu berjalan dalam kehidupan ini, tumbuhlah kesadaranmu akan bertuhan. Karena barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Itu harus kamu dapatkan. Dengan apa? Dengan cara berilmu, belajar pada seseorang, belajar pada seorang guru. Tapi juga tidak menutup kemungkinan seseorang itu mendapatkan guru dari pengalaman kehidupannya. Dari mulai kecil sampai dewasa, dia ditempa oleh kehidupan yang sangat berat. Bertahan dari kehidupan yang seperti ini, bertahan bangkit kembali dari kehidupan seperti ini. Itu pengalaman-pengalaman yang akan menjadi gurunya dia. Itu terkadang-kadang alam mendidik orang seperti itu.
Kadang-kadang ada seseorang waktu itu tidak dipertemukan oleh seorang guru, tapi dia dipertemukan dengan guru kehidupan. Siapa guru kehidupan? Ya peristiwa dalam kehidupannya itu. Tinggal bagaimana dia mencerna atau memaknai kehidupan yang dia alami. Untuk dicari hikmahnya. Jikalau dia sudah bisa mendapatkan suatu hikmah dalam peristiwa kehidupannya, itulah guru yang bijaksana. Karena pengalaman kehidupan adalah guru yang paling bijaksana. Contoh begini, kamu punya orang tua, sementara orang tuamu tidak pernah belajar kepada guru, seorang guru. Tapi kenapa orang tua bisa menasihati dirimu? Ayo. Karena orang tamu sudah melampaui pahit manisnya kehidupan ini, hingga bisa memberikan nasihat pada dirimu. Meskipun terkadang seorang tua itu tidak belajar melalui guru, dia belajar melalui guru kehidupan yang dia alami sendiri. Tapi bukan dalam arti wacana ini saya melarang kamu untuk belajar pada seorang guru. Saya hanya menempatkan sebuah kondisi. Ada kalanya orang bijak dalam kehidupan ini bukan belajar dari seorang guru atau seorang manusia, tapi belajar dari kehidupan yang dia alami selama ini. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan dia alami selama ini, diambil hikmahnya hingga dia menemukan suatu batas kesimpulan yang kemudian menjadi nasihat-nasihat bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi nasihat-nasihat bagi anak cucunya. Ya buktinya apa? Orang tuamu bisa menasihati dirimu. Belajar dari mana? Dari kehidupan yang dia alami. Meskipun kadang-kadang orang tuamu tidak belajar dari dalil-dalil yang disampaikan oleh seseorang. Karena apa? Ayat-ayat kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan, itulah dalil-dalil kehidupan yang tak perlu diucapkan, tapi langsung dirasakan yang dialami. Itulah ayat-ayat kehidupan. Yang namanya ayat itu tumbuhnya dari sebuah dalil. Ya dalil-dalil kehidupan, ayat-ayat kehidupan yang kamu alami ya dari peristiwa kehidupanmu itu sendiri. Bagaimana seseorang tua menasihati anaknya? Apakah dia dulu belajar dari sebuah dalil-dalil disampaikan seseorang? Kadang-kadang tidak. Karena kehidupan ini pun menyajikan dalil-dalil. Karena kehidupan ini menyajikan ayat-ayat. Meskipun tanpa bahasa, tapi dengan peristiwa. Akhirnya orang tuamu bisa menasihati dirimu. Itu akhirnya menjadi dalil-dalil dari orang tuamu. Apa sih dalil? Ucapan-ucapan perkataan. Peristiwa-peristiwa alam semesta yang kamu alami, peristiwa-peristiwa kehidupan yang kamu jalani sekarang ini adalah bahasa-bahasa semesta, adalah dalil-dalil semesta. Karena itu merupakan sebuah dalil, dan itu adalah ayat. Apa sih ayat itu? Bukti. Ambil hikmahnya, karena kehidupan ini adalah guru yang paling bijaksana. Sedangkan guru-guru yang kita belajar dari seseorang adalah referensi-referensi agar kita menjadi bijak. Tapi sebenarnya guru yang nyata itu ada pada dirimu sendiri. Guru sejati itu ada pada dirimu sendiri. Dan bagaimana kamu bisa bertemu dengan guru sejatimu? Setelah kamu mengalami peristiwa kehidupan yang kamu alami, kamu bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Kamu mampu menembus batas kesimpulan. Itulah guru sejatimu. Sedangkan seorang guru hanya menyampaikan, contoh begini, Le, kamu harus sabar dalam setiap peristiwa. Kamu harus sabar dalam bersekolah. Gurumu itu hanya memberikan rasa kepercayaan, hanya memberikan wacana, hanya memberikan informasi. Tapi sebenarnya guru yang langsung kamu alami adalah peristiwa itu. Di saat kamu menghadapi suatu peristiwa hingga kamu bersabar, itu guru yang nyata ya kehidupan ini. Sedangkan guru-guru yang berpredikat sebagai seorang mursyid, seorang ustadz, seorang kiai, hanyalah referensi-referensi untuk
kamu bertemu dengan guru sejatimu untuk kamu bisa mempelajari kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya guru yang nyata adalah peristiwa kehidupanmu sendiri yang kemudian kamu pahami, kamu simpulkan, menemukan batas kesimpulan. Itulah guru sejatimu. Makanya tidak ada sehebat apapun guru tak akan bisa membuatmu yakin. Guru hanya sebatas membuatmu percaya. Guru hanya berkata, dia akan mulus, garam itu asin, gula itu manis, hanya sebatas itu. Tapi untuk meyakinkan dirimu, kamu harus merasakan manis itu sendiri, kamu harus merasakan asin itu sendiri, baru yakinmu akan tumbuh. Maka sehebat-hebat guru akan mampu meyakinkan dirimu, hanya membuat kamu percaya. Karena keyakinan seseorang itu hanya bisa tumbuh dari dirinya sendiri, lewat peristiwa yang dia rasakan, lewat peristiwa yang dia alami. Barulah tumbuh suatu keyakinan. Oh iya Mas Anak, sedikit terenyuh ya. Jadi memang sangat gampang kan seperti Nabi Musa ya, tahu sebenarnya kata panjenengan kan guru pengalaman adalah guru paling bijaksana. Terus guru sejati itu diri kita sendiri. Kalau diperdalam lagi itu sebenarnya kalau menurut saya Allah itu sedang mengajarkan atau mengajari kita loh lewat kadang ini kan seorang spiritual pasti mengalami ganjil deh koyok ngomong-ngomong dewe berbicara sendiri. Itu sebenarnya Allah mengajari kita gitu loh. Ya memang itu bahasa nurani. Iya. Itulah bahasa nurani. Allah berkata lewat nuranimu. Allah berkata lewat batinmu. Allah berkata lewat Muhammad yang ada di dalam dirimu ini. Tapi Allah cara menyampaikan itu disajikan sebuah peristiwa, cara membacanya di situ. Untuk diserap kemudian dipahami di sini. Akhirnya menemukan suatu batas kesimpulan. Itulah hati nurani itu. Allah sedang bercakap-cakap dengan dirimu. Hingga seakan-akan ada yang berbicara di sini. Nah, kalau orang-orang yang tidak belajar tentang ilmu kebatinan atau ilmu batin atau ilmu rasa, dia akan bisa membedakan mana itu bahasa Tuhan, mana bahasa setan.